Selamat malam saudara-saudara. Bersama saya Pendeta Neni Suprihartati. Hari ini Sabtu 8 Januari 2022. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang boleh Engkau berikan kepada kami. Di penghujung pekan dan di penghujung hari ini, ada begitu banyak pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami lakukan. Kini waktunya untuk kami meneduhkan hati dan pikiran. Waktunya bagi kami untuk berdiam hingga hanya suara-Mu yang kami dengar. Berkatalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab dari Efesus pasal 5 ayat 15, 16, dan 17 saya bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Paulus memakai dua kata yang berlawanan, yaitu bebal dan arif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bebal berarti sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu atau tidak tajam pikirannya, dan bodoh. Sedangkan kata arif berarti bijaksana, cerdik dan pandai, berilmu, paham, dan mengerti. Itu artinya Paulus memberikan nasihat agar dalam menjalani hidup kita harus bijaksana, cerdik dan pandai, berpengetahuan, cepat paham, memiliki pengertian, bukan malah bersikap atau berlaku bodoh. Tidak cepat tanggap ataupun lambat berpikir. Bahkan Paulus menegaskan dalam ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus hendak mengatakan bahwa hidup seperti orang arif adalah orang yang mengerti, cerdik dan pandai, berpengetahuan, cepat paham, dan memiliki pengertian terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Saya mengajak untuk melihat beberapa ayat terkait dengan mengetahui kehendak Tuhan. Pertama, Yeremia pasal 33 ayat 2 dan 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kedua, Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 dan Lukas pasal 11 ayat 9 dan 10. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini artinya bagi orang yang sungguh-sungguh mencari tahu kehendak Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu atau menyatakan. Paulus tekankan persoalannya yang membuat kita tidak mengetahui kehendak Tuhan bukan karena Tuhan tidak memberitahu, tetapi karena kitalah yang bebal. Tuhan sudah berulang kali memberitahu melalui berbagai cara, tetapi kita yang sukar atau tidak mau mengerti, atau lambat, atau enggan menanggapi. Semua itu karena apa yang Tuhan kehendaki tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka kita menjadi tidak mau berpikir tajam terhadap apa yang Tuhan nyatakan. Untuk itu, Paulus katakan, hidup seperti orang arif, orang yang cerdas membaca atau mengerti apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Memang dalam keterbatasan kita sebagai manusia, tidak mungkin kita dapat dengan mudah dan cepat mengerti sepenuhnya kehendak Tuhan. Tapi itu bukan berarti kehendak Tuhan sama sekali tidak dapat dimengerti oleh kita, bahkan membuat kita bebal. Berulang kali Tuhan katakan agar kita taat pada protokol kesehatan selama pandemi masih ada. Tapi dengan berbagai alasan kita membuka masker,
tidak lagi rajin mencuci tangan, mulai membuat kerumunan. Ketika terjadi lagi dengan adanya Omikron, kita bertanya, mengapa Tuhan tidak selesai-selesai? Padahal sesungguhnya karena kita manusia tidak hidup seperti orang arif. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk dapat hidup seperti bahkan sebagai orang arif. Mampukan kami agar dengan cerdas memahami kehendak-Mu yang Engkau nyatakan dengan berbagai cara. Sesungguhnya bukan kami tidak memahami kehendak-Mu, tetapi kami menolak kehendak-Mu karena tidak sesuai dengan keinginan kami. Saat ini kami masih dalam masa pandemi. Sekalipun jumlah terpapar sudah sangat jauh menurun dan juga kami sudah vaksin, namun itu bukan berarti pandemi sudah berakhir dan kami tidak perlu lagi taat pada protokol kesehatan. Masih banyak orang yang memerlukan bantuan, baik bantuan dari segi materi, makanan, kesehatan, mental, bahkan pemeliharaan iman. Saudara-saudara kami yang selama masa pandemi tidak dapat ke gereja dan tidak dapat mengikuti ibadah melalui media sosial, bahkan mengikuti doa malam bersama ini. Keadaan mereka dengan berbagai kendala dan keterbatasan, sehingga tidak dapat mengikuti berbagai kegiatan pemeliharaan iman melalui media sosial. Saudara-saudara kami yang mengalami ketidakadilan atas hak yang seharusnya mereka dapatkan, yang tertindas bahkan tersingkirkan. Saudara-saudara kami yang harus menata kembali hidupnya setelah mengalami berbagai bencana, baik karena erupsi Gunung Semeru, longsor, banjir, kebakaran, dan bencana lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan untuk hidup arif dengan hadir menjadi berkat bagi mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dengan pertolongan-Mu, kami dapat menjangkau mereka untuk memberikan bantuan. Tolonglah kami agar tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang tinggi dan hebat, tapi juga mampu untuk hadir bagi mereka yang masih berada di bawah, yang justru membutuhkan sentuhan kasih-Mu. Engkau memberikan malam untuk kami pakai sebagai waktu istirahat. Tolonglah kami untuk dapat menggunakan waktu istirahat dengan arif dan esok Engkau boleh bangunkan kami untuk kembali melakukan segala aktivitas kami. Bagi saudara-saudara kami yang harus tetap bekerja di waktu malam, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan mereka di waktu malam. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat, Tuhan menjaga kita semua.